Cara menjaga Quran yang sudah kita hafal itu ya dengan cara menjaga hati, menjaga mata, kemudian menjaga lisan, menjaga telinga, dan menjaga kaki, menjaga seluruh anggota tubuh yang zahir dan yang batin, agar enggak bermaksiat, agar tidak berbuat dosa atau mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum sudah menghafal Quran, antum sudah menjaga Al-Quran. Hindari, jauhi apa-apa yang Allah benci, terutama kemaksiatan. Maksiat itu zahir dan batin, ya kan? Ada seorang imam yang kita kenal, namanya Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau pernah berkata, syakautu ila waqi'i an su'i hifdhi. Syakautu ila waqi' an su'i hifdhi. Aku pernah mengadukan kepada guruku Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Wa qala li Waqi' utrukul ma'asi. Berwasiatlah guruku Imam Waqi' kepadaku, tinggalkan maksiat. Antum harus tahu, Imam Syafi'i itu kalau hafal, dia umur 7 tahun dah hafal Quran, ya kan? Umur 7 tahun udah hafal Quran 30 juz, mutqin mutbiq. Saat titik-titiknya hafal, ya kan? 100 kali lebih hafal Quran Imam Syafi'i daripada Ustaz Adi Hidayat. 100 kali lipat Ustaz Adi Hidayat lah Imam Syafi'i. Tapi kalau ngelihat betis tumitnya wanita, langsung hilang hafalannya. Itu tumit, betis wanita. Bagaimana kalau orang yang sengaja menyengaja untuk apa? Bermaksiat. Maksiat banyak, maksiat mata, maksiat lisan, menceritakan keburukan orang, menghina orang, mencaci maki orang mukmin, ya kan? Mengeluarkan kata-kata kotor yang Allah Subhanahu wa ta'ala enggak suka. Jangan sampai penghafal Quran begitu. Ada kitab bagus judulnya At-Tibyan, ya kan? Buku tentang ada para penghafal Quran. Luar biasa. Itu yang pertama dari pertanyaan antum yang ana bisa jawab, akhi Dian. Jangan sampai kita ini terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam maksiat. Kalaupun terjerumus dalam dosa, ya namanya manusia pasti berdosa kan? Namanya manusia, kullu bani Adam khata' wa inna khairul khata'in at-tawwabun. Kalau seandainya kita, antum betul-betul terjerumus dalam dosa, orang beriman cirinya apa? Ahli surga cirinya apa? Ciri-ciri ahli surga yang dia terjatuh dalam kesalahan, dia langsung bertaubat kepada Allah. Ya, kata Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian. Pergilah kepada taubat kepada Allah, tapi taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Aku akan kasih 2 kepada kalian. Kalau terjerumus dalam dosa kemudian kalian taubat nasuha, aku berikan 2. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Pertama, aku akan hapuskan dosa itu, ya kan? Yang kedua, antum baca ayatnya. Wa yudkhilakum jannat. Terus, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. yang kedua, aku akan masukkan kamu ke dalam surga jannahku yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu faedah orang yang ganjaran bagi orang yang bertaubat. Kalau kita terjerumus dalam dosa nih, karena kalau antum bermaksiat, hilang hafalan antum. Antum nonton film-film, video-video, konten-konten yang Allah haramkan, yang enggak layak, ya kan? Antum mendengar segala sesuatu yang Allah benci. Quran itu cahaya, hilang dia dari hati antum. Capek antum udah bertahun-tahun ngafal masuk pondok. Itu yang pertama. Yang kedua, apa konsekuensi bagi orang yang melupakan Al-Quran yang udah dihafalkan gitu? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam kitabnya Kitabul Ilmi, beliau mengatakan orang yang menghafal Quran kemudian melupakan, yang enggak murojaah, dia berdosa. Dia berdosa. Maka kalau udah berani menghafal Quran, usahakan tetap dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Sebetulnya Quran itu penjaga kita dari berbuat dosa. Quran itu perisai kita. Orang yang hafal Quran dan mendawamkan membaca Al-Quran yang dia hafal dimanapun dia berada, dikit-dikit baca Quran, dikit-dikit baca Quran, walaupun cuma sepenggal, gitu kan? Sulit sihir akan masuk ke antum. Antum sulit, nggak bisa disihir. Bukan nggak bisa, sulit orang sihir antum.
pandangan ain, pandangan kebencian orang mau kirim santet segala macam, ya kan? Karena ada Quran di dalam jasad antum. Mana mampu ilmu-ilmu hitam, jin, syaitan, iblis itu menembus jasad antum karena ada Quran yang melindungi antum. Tapi didawamkan. Dan manusia yang terbaik bian adalah orang yang menghafal Quran dan mengamalkannya. Bukan sekedar menghafal, tapi juga mengamalkan isinya. Ada lagi pertanyaan? Udah Ustaz. Apa tuh? Ustaz senang nih ditanya. Fadhal. Udah Ustaz, cukup itu aja. Cukup, Masya Allah. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang menghafal Quran dan mengamalkannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala